Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Dimana pada kesempatan kali ini Fast Movie akan melanjutkan episode ketiga dari serial Narcos season ketiga. Dimana di episode lalu DEA berhasil menemukan jejak pencucian uang yang dilakukan oleh kartel Kali, sehingga Pena langsung memerintahkan agen Pistol untuk terbang ke Kali guna menyelidiki lebih dalam terkait permasalahan tentang pencucian uang tersebut. Akankah agen Pistol bisa mencari barang bukti tersebut? Untuk tahu kisah selanjutnya, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan Ketua Senator tengah melakukan rapat bersama Duta Besar Amerika. Ketua Senator ternyata ingin tahu lebih dalam terkait kemajuan DEA dalam mengungkap kartel Kali, karena pemerintahan pusat ingin memastikan progres dari DEA sebelum mereka memberikan dana dalam jumlah besar untuk keperluan melakukan operasi. Dubes kemudian mengatakan bahwa kartel Kali saat ini masih menjadi prioritas utama bagi DEA dan kasusnya masih dalam tahap pengembangan. Bagi semua orang, entah itu baik atau jahat, mereka semua memiliki obsesi yang sama untuk mengejar uang. Bagi DEA, rapat anggaran barusan adalah usaha untuk mencari dana sponsor yang besar agar DEA bisa tetap konsisten melakukan operasi. Namun bagi para kartel, mencari uang adalah hal yang sangat mudah. Yang susah hanyalah menyimpan uang itu ke tempat aman, atau biasa disebut dengan istilah money laundry. Dalam proses pencucian uang, para kartel biasanya diawali dengan membawa uang penjualan kokain dari Amerika ke Kolombia, yang biasanya mereka menggunakan jalur udara untuk melakukan transaksi tersebut, hingga kemudian mereka mengkonversi uang itu menjadi mata uang peso. Di zaman dulu, proses pencucian uang bisa dibilang sangat mudah dilakukan, hingga akhirnya Presiden Nixon meresmikan RUU Kerahasiaan Bank yang mewajibkan setiap perbankan untuk wajib lapor terkait semua transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Sejak itulah para kartel memiliki caranya sendiri untuk melakukan proses pencucian uang. Tahap pertama dalam pencucian uang disebut dengan penempatan. Dalam proses ini, Kali biasanya menyuruh anak buahnya untuk pergi ke Amerika dengan tujuan membeli wesel. Masing-masing dari mereka hanya membeli wesel dengan harga tak lebih dari $10.000. Hal ini karena batas minimum transaksi yang wajib dilaporkan jika transaksi itu melebihi $10.000. Setelah itu, wesel tersebut dikumpulkan menjadi satu dan mengirimkannya ke negara Swiss Panama. Hal ini karena Swiss adalah negara yang tak memiliki aturan yang ketat, terutama dalam bidang perbankan, sehingga Bank Swiss adalah tempat yang cocok untuk mencuci uang terutama bagi para kartel. Dan tahap kedua yaitu pelapisan. Wesel itu kemudian disetorkan ke rekening bank lokal, lalu diserahkan kepada perusahaan palsu, di mana mereka seakan-akan telah melakukan transaksi agar proses pencucian itu tak terdeteksi. Tapi sebaik apapun seseorang melakukan pencucian uang, uang selalu meninggalkan jejak. Dan cara terbaik untuk melumpuhkan kartel Kali ialah dengan menemukan barang bukti pencucian uang tersebut. Sehingga kini agen Pistol dan agen Vanes telah mendarat ke Kolombia untuk mengembangkan kasus pencucian uang yang dilakukan oleh kartel Kali. Namun semenjak Kali tengah menyelesaikan persyaratan penyerahan dirinya, Gilberto selalu berpindah-pindah tempat untuk menghindari penangkapan. Tapi terkadang rencana yang telah disusun dengan baik bisa berubah menjadi kesialan, di mana agen Pena saat ini telah menemukan nama seseorang yang bertugas mencuci uang dari kartel Kali. Ia bernama Franklin Jurado. Jurado adalah penghubung hebat antara pedagang narkoba dengan dunia keuangan, di mana ia telah menguasai 5 bahasa asing dan ilmu bisnis yang ia dapatkan dari Universitas Amerika. Hal inilah yang membuat Jurado diberi tanggung jawab besar untuk mencuci uang kartel Kali. Pena kemudian meminta bantuan Claudia untuk mencarikan alamat Franklin Jurado berada. Selama proses penyerahan diri Gilberto berjalan, tim keamanan kartel Kali memerintahkan untuk tetap waspada dan memastikan keamanan terutama kepada Gilberto. Apalagi saat ini, tim baru DEA baru saja mendarat ke Kali untuk melakukan penyelidikan. George kemudian diperintahkan untuk menjemput kuasa hukum Kali yang sebentar lagi akan tiba ke Kolombia, di mana ia bernama Strackman.
Strakman ini bertugas sebagai penasihat hukum bagi Rodriguez bersaudara. Sementara di tempat yang berbeda, Rodriguez bersaudara bersama akuntannya bernama Palomari tengah berbincang dengan perwakilan dari aparat Kolombia, yang mana mereka memberikan list nama yang harus diberikan uang suap agar proses penyerahan diri Kali bisa berjalan seperti apa yang mereka harapkan. Sementara kini agen Pena telah menemukan alamat apartemen Franklin Jurado, di mana Pena mulai membututinya, dan ternyata Jurado saat ini tengah berencana untuk terbang menuju Panama. Pena kemudian berencana untuk menyusulnya dengan menggunakan fasilitas dari DEA. Namun saat itu, pesawat milik DEA tak bisa mengantarkan Pena ke tempat tujuannya, karena lagi-lagi Bill Stegner menghambat tugas agen Pena. Jadi Stegner ini telah mengatur pertemuan dengan anggota senator untuk membahas dana sponsor bagi DEA, yang mana Pena sebagai ketua DEA tak boleh absen dalam rapat penting ini. Scene kemudian berganti, di mana saat ini Paco telah berada di Meksiko untuk menemui Armando Carrillo Fuentes. Jadi Armando ini adalah pemimpin kartel Juarez. Dia adalah salah satu kartel yang paling giat bekerja dan orang pertama yang menjalin kerjasama dengan kartel Kolombia. Jika Escobar menganggap Meksiko adalah ancaman, Kali melihat Meksiko sebagai mitra, di mana Armando bertugas untuk mengangkut barang dari Carly untuk terbang ke Amerika, di mana proses itu dinamakan dengan sebutan trampolin Meksiko. Karena Armando mengantarkan kokain ke Amerika dan mengantarkan kembali uang hasil penjualan tersebut kembali ke Kolombia. Untuk itulah Armando dijuluki sebagai Raja Langit karena kesuksesannya dalam mengirimkan kokain menggunakan jalur udara. Di mana saat ini Paco tengah berusaha bernegosiasi dengan Armando untuk menambah jumlah paket kiriman ke Amerika. Namun sebelum menyanggupinya, Armando akan mengajak Paco ke Juarez terlebih dahulu. Sementara agen Fistel dan Vanes saat ini ingin mencoba menggeledah salah satu kantor legal milik kartel Kali. Tapi sebelum melakukan penggeledahan itu, polisi ini mengatakan bahwa kita perlu surat penggeledahan terlebih dahulu. Polisi ini kemudian menawarkan akan mengurus suratnya dan melakukan penggeledahan di esok harinya. Tapi ternyata agen Fistel telah memiliki surat penggeledahan yang sudah ia siapkan sebelum terbang ke Kali. Polisi Kolombia yang ingin menghalangi penggeledahan ini tentu saja merasa kesal dan akhirnya terpaksa meminta bala bantuan untuk segera melakukan operasi. Anak buah Gilberto yang melihat ada konvoi polisi menuju ke kantor segera melaporkannya kepada George, sehingga George menelepon Palomari agar ia segera meninggalkan kantor dan menyembunyikan dokumen pentingnya. Namun Palomari ini acuh dengan apa yang dikatakan oleh George, karena saat ini ia disibukkan dengan transaksi suap yang akan segera ia kirimkan. George yang tak ingin polisi itu mendapatkan dokumen penting dari kartel Kali langsung bergegas menuju ke kantor. Padahal kali ini kepolisian sudah mulai memasuki kantor tersebut. George kemudian berlari sekuat tenaga lewat tangga darurat, dan untungnya ia bisa datang lebih awal sebelum kepolisian menindak kantornya. Palomari kemudian mencoba mengulur waktu dengan mengajak debat para petugas kepolisian. Sementara George berusaha menyembunyikan uang dan berkas penting ke tempat yang aman. Sehingga saat agen Vanes masuk ke ruang ini, Vanes tak mendapatkan bukti yang mencurigakan. Setelah operasi itu, beberapa bukti yang masih bisa dikembangkan, DEA meminta agar barang bukti ini dibawa ke kantor duta besar untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Namun permintaan itu ditolak oleh anggota kepolisian. Dan polisi ini juga meminta DEA agar ia segera meninggalkan Kali sekarang juga. Jadi polisi ini ternyata adalah informan dari kartel Kali, yang mana ia langsung melaporkan kepada George bahwa ia memastikan DEA tak mendapatkan barang bukti apa-apa. Agen Fistel dan Vanes yang menaruh curiga dengan akuntan yang bernama Palomari akhirnya mengurungkan niatannya untuk kembali ke Bogota, dan ia memilih tetap berada di Kali untuk terus melakukan penyelidikan. Di sisi lain, Pena dan Stegner tengah berada di hutan yang baru saja terjadi perang senjata antara pasukan paramiliter sayap kanan melawan anggota komunis yang bekerja sama dengan kartel narkoba. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan anggota senator bahwa progres mereka dalam menumbangkan kartel memiliki kemajuan yang signifikan. Anggota senator kemudian mengatakan, jika kalian ingin orang Amerika mensponsori operasi DEA, anggota senator menuntut kemenangan telak dalam perang narkoba ini. Stegner kemudian menjanjikan bahwa dalam beberapa bulan lagi ia akan menutup kartel terbesar dalam sejarah, yaitu kartel Kali. Jadi bisa dibilang semua ini ternyata sudah disetting oleh CIA. Jadi Bill Stegner ini
tahu bahwa Kali selama 6 bulan ke depan akan menyerahkan bisnisnya. Dan saat penyerahan itu masih dalam proses, CIA meminta dana sponsor dari para anggota senator Amerika untuk mensponsori proses operasinya. Sehingga tanpa melakukan operasi apa-apa, pada akhirnya CIA dan DEA bisa memenuhi tuntutan senator, yaitu menumbangkan kartel terbesar dalam sejarah. Itulah mengapa Stegner setuju dengan penyerahan yang dilakukan oleh kartel Kali. Sementara saat ini agen Vestal dan agen Vanes tengah memantau Palomari, di mana saat mereka membuntutinya, Palomari berhenti di sebuah tempat, di mana di sana Vestal melihat Gilberto. Vestal kemudian menelpon Pena agar ia segera memerintahkan pasukan untuk segera menyergapnya. Pena kemudian mendatangi ke rumah Kolonel Martinez, di mana Pena mengatakan apakah ia mau menangkap Gilberto Rodriguez, dan episode ketiga bersambung.